Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Sebelum kita mulai review hari ini, saya ucapkan terima kasih buat Bang Kusnadi ya. Ini Kopral Stable di Jember. Ini kiriman dari Bang Kusnadi di Kopral Stable. Kita buka ya. Ini jadi buat teman-teman yang pemilik kuda. Buat yang pemilik kuda ini bisa tanya-tanya sama Bang Kusnadi karena ini lumayan buat teman-teman pegangan aja, barang yang wajib punya. Pegangan maksudnya di stable harus punya nih. Obat kuku kuda ya. Nah, ini nanti bisa dipakai di kuku buat bisa buat precautions. Apa ya, precautions tuh preventing, pencegahan, bisa untuk pencegahan juga untuk pengobatan. Jadi buat teman-teman yang pemilik kuda ya, ini lumayan bisa ngebantu banget. Ini ada 3 ya yang dikirimkan sama Bang Kusnadi nih. Terima kasih banyak. No hoof, no horse. Jadi ya buat teman-teman pemilik kuda recommended punya beginian, sama kayak punya Fortis, benda-benda yang bisa ngejaga ketika terjadi sesuatu sama kuda. Oke, kita lanjut ke reviewnya ya. Ya, ini 2 produk yang kebetulan memang kalau ini produk pribadi, bukan kiriman review ya, tapi produk pribadi yang direview. Jadi ini quiver, ini punya istri, memang dibeli, kita mau tes, nanti dipakai sama istri. Dan quiver ini quivernya Rian Rinaldi atau Ray Letters ya, Ray Letters ini ya. Ini satunya sama di belakang yang saya pakai, sama Ray Letters juga ya. Sebetulnya bentuk ini sudah lama saya saya pakai bentuk quiver seperti ini udah lama. Zamannya memang dari lihatnya dari Cosme Mihai sama ya, karena beliau juga salah satu guru saya ngelihat beliau, lihat postingannya, terus kita menduplikasi memang ya, tapi menduplikasinya jauh berbeda. Kalau beliau pakainya memang ada quivernya, ada fiber-fibernya, kalau ini nggak ada ya. Satu ini di quivernya, ini back, dan ini busur yang akan sekalian kita review. Busurnya Betotah Hornbow komposit natural. Ini natural, jadi bukan hibrid. Mungkin banyak yang belum tahu beda hibrid dan natural. Natural ini benar-benar semuanya adalah bahan alami, tidak ada fiber. Ya, jadi rasa busurnya juga berbeda. Dan biasanya memang kalau dibandingkan dengan laminasi atau busur-busur yang bukan natural, itu rasanya lembek busur-busur begini. Jadi tariknya juga harus panjang. Nah, kebetulan ini kan kita mau review karena memang busur ini sudah lama saya pegang. Dan ini busur ya buat teman-teman mungkin kan selalu bertanya-tanya tentang busur kalau Hornbow itu gimana ya. Sebetulnya mudah, tinggal gini aja. Kalau mau di string atau unstring, karena memang dia nggak terlalu sulit, dan tinggal pakai aja tuh ya. Ini bentuk kurva. Oke, ini nggak di unstring sudah lebih dari ya hitungan bulan lah, udah hitungan bulan nggak di unstring. Sering nggak di unstring, kalaupun di string nanti nggak di unstring. Dan itu beda-beda busur, beda-beda treatment, dan beda bahan, beda treatment, beda jenis, beda treatment. Jadi nggak bisa sembarang terus mentang-mentang Hornbow terus nggak diansring-ansring, nggak bisa gitu juga. Dan lihat kondisi cuaca juga, itu berpengaruh. Kalau kita ngebahas itu panjang, nanti kita jatuhnya jadi mempelajari tentang busur Hornbow. Karena kalau ngebahas kondisi cuaca, terus kapan dipakainya, itu jadinya repot ngebahasnya. Karena kita mau nge-review busurnya aja, jadi ya busur dan quiver ini aja yang kita akan review. Oke, habis ini kita coba test shoot ya. Dengan quiver ini, dengan busur ini kita tes tembakan, dan saya akan kasih tahu feel-nya dan lain-lainnya. Oke.
letters ya. Ini yang saya pakai quivernya, detailingnya udah bagus. Ini sabuknya juga sama buatan beliau ya, ukirannya juga oke, harga juga masih bersahabat. Harga nggak saya cantumin, tinggal langsung bisa kontak aja ke orangnya. Jadi memangnya ada dua, saya beli satu untuk saya, satu untuk istri. Dan ini memang sudah dimodifikasi ya. Oke gini, jadi contoh ya, untuk yang ini ya, belakangnya kan begini, ini dipakai sama istri saya begini aja udah oke, nggak ada masalah. Dia ada ikatan di sini ya, jadi nggak kemana-mana, dia diikat ya. Kalau yang punya saya ada modifikasi sedikit, jeng jreng ya. Saya kasih tambahan bulat di sini ya, supaya posisi dia tetap nunduk. Jadi biasanya quiver ini kalau posisi tegak begini dia akan ke belakang ya. Nah makanya kita kasih tambahan tuning ya, supaya dia tetap nunduk, jadi arahnya ke punggung kita. Oke, ya. Jadi perkara tuning itu memang ya wajar, dan ini permintaan request. Saya suka ada gini-ginian tuh biasanya kepake cantelan-cantelan misalnya. Nah di sini nanti entah buat nyantelin pisau atau nyantelin apa aja lah, bisa dipakai. Oke, kita lihat kurvanya ya. Ini tarik panjang, kita habisin kurva. Wow, oke, itu kurva ditarik panjang ini sekitar 29 lagi ya. Kurvanya tarik panjang ya. Memang kalau busur hornbow nggak bisa ditahan lama-lama, lebih baik tarik panjang aja. Maksudnya tarik lepas atau pakai muktalas biasanya. Nah, oke, untuk handshock dan vibrasi, kalau handshock mah kayaknya udah pada tahu gimana rasa busur hornbow itu. Memang hampir nggak ada handshocknya bisa dibilang, karena memang lentur dia tuh, bahannya hidup ya, lembut bahan-bahannya. Cuman tenaganya tuh kalau dibandingin sama laminasi FG nggak enak, tenaganya nggak ada dia. Oke ya, kita cabut dulu ya. Ini sambil saya kasih lihat dalam kondisi dipakai ya. Saya coba tes shoot juga. Ini jarak sekitaran 10-12, sekitar segitulah, nggak lebih dari 15 gitu ya jaraknya, karena memang random aja jaraknya. Kita tes lah. Ini buat fast shooting, jadi emang enak. Kalau buat fast shooting sih recommended. Jadi cuman 5 arrow yang dipakai ya untuk fast shooting. Ini quivernya oke ya. Nah, nanti juga mudah-mudahan ada momen kita cobain di atas kuda. Cuman memang ini sudah direvisi beberapa revisi gitu ya. Jadi memang awalnya nggak kurang gitu, bagian ini kurang tinggi, kurang ini, dan ini sekarang udah nemuin formula yang cukup kalau menurut saya untuk teman-teman horseback archery. Jadi kita kalau mau reload tinggal gini aja, masukin terus mundurin, jadi tinggal mundur maju aja kalau mau reload ya. Saya cabut dulu. Ini sih tadi tembakan fast shoot ya di 10 ya, masuk di dalam lingkaran, tapi memang nggak terlalu yang gimana banget karena kan nggak lagi membidik. Tapi kita coba ngebidik, cobain juga dengan busur ini. Nah ini kalau kita mau nge-reload quiver ini tinggal tarik ini aja, masuk slot ya. Kelihatannya memang wah rawan copot atau apa gitu ya, enggak sih sebenarnya. Ini karena dia kan berdiri tegak, jadi dan ada yang bisa masuk ke dalam slot ininya ya, ngunci. Ada yang modanya di sini,
jadi bisa dipakai. Ini banyak, saya bikin bisa untuk masuk 30 sampai 31 anak panah ke dalam sini, karena memang kebetulan kalau saya senang pengen bikin quiver ini untuk di belakang supaya bisa juga untuk kanan dan kiri, maksudnya ngesut kanan dan ngesut kiri. Emang sengaja dipakainya begitu ya. Ini dia tinggal mundurin, tarik gitu aja. Kita coba lagi sekali lagi ya. Shoot di situ, kita coba akurasi. Sekarang saya coba agak bidik sedikit ya. Ya, ini tadi saya pakai Sakoliba, sekarang saya pakai thumb draw. Tadi saya pakai knocking di atas, sekarang knocking di bawah. Kita coba, tapi tetap floating anchornya. Oke, tetap di bawah. Coba 2, 3. Untuk jarak-jarak segini sih ya oke lah. Kita coba turunin ke bawah sedikit ya. Oke, kita cek. Kalau untuk jarak yang agak deket, emang groupingannya dia stabil dengan anak panah yang ringan. Nah ini kan di awal tadi memang tembakan ke atas semua, terus saya bawahin dikit masuk. Jadi kalau untuk jarak dekat dia enak, tapi kalau untuk jarak jauh tarikannya harus nambah. Easy to handle gitu. Kalau busurnya itu easy to handle tuh forgiving gitu, lembut, nyaman. Tapi lecutannya yang kurang, karena memang gayanya busur hornbow itu lecutannya nggak kayak fiber. Kalau fiber atau laminasi itu kan kenceng kuat, tapi sebetulnya agak liar. Kalau dia kalau bisa pakainya, dia bisa sangat-sangat stabil, cuman itu lembek, karakternya begitu ya. Kita cabut, saya coba mundur lagi mungkin 20-an meter, agak jauh kita coba ya. Tester aja, belum pernah juga nih, mumpung di lapangannya gede. Terakhir ya. Ya, saya coba ini sekitaran 20 meter. Bismillah ya. Oke, tarikannya coba lebih panjang ya. Hop. Kan lebih panjang. Kalau ditariknya nggak panjang, nggak ada tenaganya. Ambil dari samping, coba lihat ke sini ya. Lihat kurvanya, tarikan agak panjang ya. Cek ya, agak susah di jarak agak jauh. Kalau ditariknya nggak panjang, dia ringan banget, tapi di belakang memang berat. Jadi busur ini nih lebih ke satu, enak di cuaca panas. Sekarang kita lagi syuting, memang kondisi musim hujan, jadi kelembapan sangat tinggi. Biasanya busur hornbow di kondisi yang kayak gini, cuaca super lembab musim hujan, itu pada twist biasanya. Tapi ini sih alhamdulillah masih fungsional ya, nggak ada twist ya. Memang tidak twist, biasanya melintir kemana-mana ya. Dan dia memang simetrisnya, ini mah busur memang udah kondisinya sudah bagus, sudah nyaman, sudah cukup lama dipegang. Oke, untuk busur hornbow karyanya Betotah ya. Ini dari Sia. Oke, Sianya reinforce nya di Noxia. Oke ya, di Noxia ada reinforce, detailingnya ya. Kalau detailing memang detail busurnya Kang Yayan ini kalau bikin finishing gak diragukan sih. Catnya, maksudnya ini semua natural ya, catnya juga natural. Ini tanduknya tanduk domba Garut ya.
Ini tanpa dogoji. Dibilang no contact, ya kontak, tapi nggak pakai dogoji. Oke, di handlingnya seperti ini. Oke, ya memang kalau bicara nyamannya banget sih. Busur yang paling nyaman yang pernah dipegang ya ini, kenyamanan ya. Tapi kalau untuk speed enggak, kurang. Mungkin karena memang ya hornbow ya harusnya bukan apa ya. Ya untuk saat ini emang hornbow ya beginilah hornbow. Kalau LBS nya kecil, nggak gede, rasanya juga nggak ada. Dan tanduknya juga. Oke. Oke, sebagai penutup ya teman-teman, untuk quiver dan busur ya, ini warnanya pas banget ya, Masya Allah, emang seragam banget, klasik banget gayanya ya. Untuk quiver dan busurnya ini, untuk quiver ya memang ini sudah approve ya, maksudnya sudah modifikasi juga dari kami, gimana ya, enak buat back quiver tapi nggak ribet, bisa dipakai itu, nggak terlalu merepotin untuk reloadingnya, dari mulai speednya juga bisa enak gitu. Buat gue sih udah cukup banget untuk busur. Nah, busur modelan hornbow begini memang ini kolektor item ya, buat orang penyuka sejarah, buat orang yang pengen feel-nya gimana sih warisan para pemanah-pemanah dahulu yang dipakai gitu ya, untuk ilmu gitu, pengetahuan. Busur-busur hornbow cocok karena memang sesuai pada zamannya ya. Kalau zaman dulu kan mereka perang dan lain-lain itu dengan busur seperti ini yang dibilang busur Arab gitu ya, kurang lebih ya seperti ini. Jadi memang, jadi kita tahu kok bisa ada teknik nyetring di atas leher gitu, misalnya contoh ya, nyetring ketika di atas sungai gitu kan, kondisinya begini bisa nyetring. Kalau di kondisinya apa namanya, busur-busur yang string dan unstring, kalau busur-busur laminasi Weber sih kayaknya agak sulit. Tapi kalau untuk busur-busur yang seperti ini kan masih bisa dipraktekin karena memang gaya busur hornbow itu beda. Jadi kadang kalau untuk kebutuhan ilmu riset itu masuk banget. Tapi kalau yang orang-orang yang penyuka turnamen, perlombaan, nyari hadiah, pengen menang, terus pakai busur hornbow, nggak masuk. Ini memang tertentu yang pakai. Kalau bicara gimana enaknya, ya untuk penyuka hornbow ya ini enak banget. Jadi gitu aja dari saya reviewnya untuk hari ini, busur dan quiver. Semoga bermanfaat. Sukses terus buat Bang Rian Renaldi dan Kang Yayan Betota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.